semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati Puji Astuti, biasa dipanggil Irma. Saya merupakan mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia dari program studi Informatika Angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cara kerja algoritma machine learning, yaitu ada regresi linier. Sebelum masuk ke cara kerja regresi linier, apa sih regresi linier itu? Mengutip dari buku Python for Machine Learning oleh Wahyono pada tahun 2018, regresi linier merupakan analisa yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Bicara terkait hubungan yang terjadi antar dua variabel atau lebih. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai hubungan yang terjadi antar dua variabel. Di sini saya berikan 3 contoh hubungan antar dua variabel. Contoh yang pertama yaitu tingkat pendidikan dan penghasilan. Apakah tingkat pendidikan ini mempengaruhi penghasilan kita? Apakah semakin tinggi tingkat pendidikan kita, maka penghasilan kita juga akan semakin tinggi. Yang kedua yaitu lama belajar dan nilai kuliah. Apakah lama belajar kita dalam satu hari itu dapat mempengaruhi nilai kuliah kita? Apakah nilai kuliah kita akan semakin bagus atau bagaimana? Yang ketiga yaitu besaran biaya promosi dan nilai penjualan. Apakah besaran biaya promosi yang kita keluarkan dapat mempengaruhi nilai penjualan kita? Di sini ada grafik regresi linier, ada 2 garis vertikal dan garis horizontal. Untuk garis vertikal ini variabelnya X. Untuk garis yang horizontal ini variabelnya Y. Nah, variabel X ini merupakan variabel bebas atau independen, di mana variabel X ini yang mempengaruhi. Sedangkan variabel Y itu merupakan variabel terikat atau dependen. Nah, variabel Y ini variabel yang dipengaruhi. Variabel terikat atau Y dalam penelitian merupakan respon atau outcome yang diukur akibat perlakuan dari variabel bebas. Jadi di sini saya berikan contoh grafik regresi linier. Jadi untuk variabel X-nya atau variabel bebasnya itu tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan ini yang mempengaruhi. Sedangkan variabel Y-nya atau variabel terikat itu penghasilan. Nah, apakah penghasilan ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan? Jadi untuk scatter plotnya sudah saya masukkan. Ini merupakan data-data sampel yang sudah diambil. Nah, di sini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan itu mempengaruhi penghasilan kita. Ketika tingkat pendidikan kita semakin tinggi, maka penghasilan kita akan semakin meningkat. Ketika scatter plotnya sudah digambarkan, sudah dimasukkan. Nah, ketika scatter plotnya sudah dimasukkan, maka nanti akan sudah bisa dibuat grafiknya. Tinggal ditarik mengikuti scatter plotnya. Seperti itu. Nah, di sini ada fungsi di mana fungsi Y sama dengan A plus BX. A di sini merupakan konstanta, B merupakan koefisien regresi atau besaran Y yang ditimbulkan oleh X. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.